Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lemes banget ini ya. Udah sarapan belum? Anak remaja itu harus lebih semangat lagi. Ya. Coba sekali lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, hebat nih anak soleh ya. Sudah sarapan semuanya? Sudah sarapan? Masya Allah. Sudah mandi? Sudah mandi, sudah sarapan, sudah mandi. Siap untuk menuntut ilmu? Siap ya, alhamdulillah. Baik. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Taib anak soleh, pada hari ini kita mulai ya belajar kita. Kita belajar bersama sama Ustadz siapa ini di depan? Ustadz Rahmat. Sudah tahu dengan Ustadz Rahmat? Sudah tahu ya? Masya Allah. Taib kita belajar bersama ya. Tema kita belajar hari ini tentang apa? Kajiannya tentang apa? Pemuda yang dirindukan surga. Masya Allah. Tema kita, kajian remaja kita, yaitu adalah pemuda yang dirindukan surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum dimulai, coba dirapatkan lagi tempat duduknya. Ya, dirapatkan lagi tempat duduknya. Taib. Supaya nanti kelihatan yang cakepnya, yang gantengnya kelihatan ya. Sopnya ke depan lagi anak soleh. Masya Allah. Ya, nanti ada kuisnya, nanti ada fun gamesnya. Ya, jangan sampai lupa disiapkan alat tulisnya ya. Alat tulisnya disiapkan. Nanti ada kuis ya. Nanti ada kuis. Yang bisa menjawab nanti akan Ustadz berikan hadiah. Hadiahnya Masya Allah banyak sekali ya. Ada gelas ya. Kemudian ada banyak. Ya, nanti insya Allah kita akan berikan kepada anak soleh. Cuma ingat, yang duduknya paling rapi ya, kemudian yang paling aktif, tentu yang ketiga bisa menjawab. Tapi sebelum kita mulai, coba angkat tangan semuanya. Coba angkat tangan semuanya. Iya. Coba angkat lagi yang lebih tinggi. Nah, pinter Masya Allah. Kemudian balikan. Ya, 1, 2, 3. Ke depan. Pegang hidung. Pegang hidung. Pegang hidungnya. Masya Allah, fokus sekali ya. Hidungnya mana? Ya, harus fokus ya. Pegang hidungnya, Masya Allah, pinter ya. Tapi Ustadz pegangnya mana? Jenggot Ustadz ya. Masya Allah. Sekarang sebelum kita mulai ada yel-yel dulu nih. Yel-yel khusus anak remaja. Ketika Ustadz sebutkan pemuda yang dirindukan surga, hebat, kuat, Allahu Akbar. Dicoba ya. Saya masuk TV nih. Mau masuk TV enggak? Masuk TV nanti ya. TV Masjid Raya Pila Inti Persada. Oh Masya Allah ya. Ketika Ustaz sebutkan sekali lagi ya, pemuda yang dirindukan surga, nanti jawabnya kuat, hebat, Allahu Akbar. Taib. Dimulai ya, kita tes dulu nih. Pemuda yang dirindukan surga,
Allahu Akbarnya begini dong, harus lebih semangat lagi. Diulang lagi nih sampai 3 kali. Pemuda yang dirindukan surga, hebat, Allahu Akbar. Sekali lagi, harus lebih semangat lagi, ya. 1, 2, 3. Pemuda yang dirindukan surga, hebat, Allahu Akbar. Masya Allah. Ustadz pilih nih, Apip dulu, silahkan Apip ke depan. Apip ke depan. Nah, Apip duduk di sini aja. Nah, ketika Ustaz sebutkan yelnya nanti Apip jawab ya. Baik. Ya, bersama-sama Apip ya. 1, 2, 3. Pemuda yang dirindukan surga, kuat, hebat, Allahu Akbar. Nah, sekarang Apip, pemuda yang dirindukan surga, Pemuda yang dirindukan surga, kuat, hebat, Allahu Akbar. Masya Allah, ini dapat hadiah langsung dari Ustaz. Silakan Habib duduk kembali. Masya Allah, alhamdulillah. Tep. Setelah kita yel-yel, ya berarti semuanya sudah semangat semuanya ya. Sudah semangat semuanya? Sudah siap semuanya? Sudah ya, alhamdulillah. Taib. Kita langsung ya. Pemuda yang dirindukan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba yang ingin masuk surga angkat tangan. Masya Allah semuanya. Ya dari ujung kiri Ustadz sampai ujung kanan Ustadz, semuanya ingin masuk surga. Ada yang tahu nggak surga itu seperti apa sih? Ada yang tahu nggak? Surga itu seperti apa sih? Enggak tahu? Oke, yang kedua deh. Ciri-ciri surga, ada yang tahu nggak ciri-ciri surga? Ada yang bisa jawab? Dari antara anak soleh ini, siapa yang bisa menjawab? Ciri-ciri surga itu seperti apa sih? Yang bisa jawab, angkat tangan, Ustaz kasihkan hadiah nih. Ayo, hitungan sampai 3 nih. 1, 2. Kalau anak remaja harus berani. Kalian kan sudah besar ya. Sudah tinggi-tinggi tuh, lihat, Masya Allah. Sebentar lagi juga ada yang masuk pondok pesantren, ada yang sudah SMP, ada yang sudah SMA. Ayo, gak boleh takut, harus berani. Saya Ustadz gitu. Ada yang berani nggak? Coba. Ciri-ciri surga itu seperti apa? Ada yang tahu? Ada yang tahu tidak? Ustaz sebutkan ya. Ciri-ciri surga itu salah satunya adalah semuanya apa yang kita inginkan ada semuanya. Mau susu ada, mau buah-buahan ada, mau main bola ada, mau main futsal ada. Semuanya kenikmatan ada di surga. Bahkan ada sungai yang namanya sungai apa? Sungai madu. Ada juga yang mengatakan ada juga sungai susu. Masya Allah. Pernah melihat gak sungai susu? Belum pernah melihat kan? Pernah melihat sungai madu? Enggak. Tidak ada di dunia, yang adanya adalah di surga. Dan di surga itu apa yang diharamkan oleh Allah di dunia dihalalkan di surga. Mudah-mudahan anak soleh semuanya yang ikut kajian pada hari ini, khususnya kajian pemuda yang dirindukan oleh Allah, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita masuk surga. Yang pertama apa sih? Kata Allah Subhanahu wa taala, ciri-ciri pemuda yang dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama kata Allah, pemuda yang berbakti kepada kedua orang
orang tuanya? Angkat tangan. Siapa yang punya ayah? Angkat tangan. Siapa yang punya ibu? Angkat tangan. Masya Allah. Punya ibu, punya ayah, masih komplit kedua orang tuanya hidup di dunia. Sayang tidak sama ayah dan ibunya? Sayang. Ketika ditanya sayang tidak sama ayah dan ibunya, kita menjawab sayang. Bukannya sayang, tetapi sayang. Saking sayangnya diucapinnya sampai panjang. Ada enggak di antara kalian yang bikin nangis orang tuanya, yang bikin nangis ibunya? Ada enggak di sini? Ada enggak? Tidak ya. Anak soleh yang hadir pada hari ini, anak-anak yang soleh, anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Nah, kalau kita sayang sama orang tua kita, kalau kita berbakti kepada kedua orang tua kita, kalau disuruh sholat kita harus sholat. Kalau disuruh untuk belajar kita harus belajar. Enggak boleh membantah apa yang diperintahkan oleh kedua orang tua kita. Kata Nabi SAW, fala taqulahuma uff. Tidak boleh kepada kedua orang tua kita berkata ah. Apalagi sampai orang tua kita menangis. Apalagi sampai orang tua kita bikin jengkel. Apalagi orang tua kita sampai bikin marah. Pernah tidak sampai ayahnya marah? Ada tidak? Ada tidak yang bikin marah orang tuanya? Yang bikin nangis orang tuanya ada tidak? Tidak ada. Masya Allah. Pinter-pinter nih anak soleh, anak remaja yang tumbuh dalam naungan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang tumbuh gagah ya untuk beribadah kepada Allah dan tumbuh dalam memenuhi keislaman kita sebagai seorang muslim. Nah, kata Allah Subhanahu wa ta'ala ya, kata Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Qur'an, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Nih, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, aku telah kuperintahkan untuk kalian beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wa bil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua kita. Ahmad, sholat. Kita jawabnya, siap ayah, siap ibu. Nak, belajar, alhamdulillah, sudah on time ayah, sudah ibu. Siap semuanya. Kalau kita mau sholat, kalau kita mau belajar, tidak pakai disuruh lagi. Waktunya sholat, Allahu Akbar, Allahu Akbar, langsung bergegas, ngambil wudhu, kemudian langsung ke masjid untuk sholat berjamaah. Ada tidak nih kalau mau sholat duhur, asar, maghrib, isya harus diperintahkan dulu sama ayah atau ibunya? Ada tidak? Ada tiga nih yang mau sholat subuh dibangunkannya susah. Apip bangun nak, Apip bangun nak, nanti dulu ayah masih ngantuk. Nah, kalau sudah adzan subuh berkumandang, dibangunkan sholat subuhnya masih susah. Kata Rasulullah SAW, ada syaitan yang khusus untuk kita terus tidur, untuk kita tidak mau melaksanakan sholat subuh. Mata kita ditindihin sama setan agar kita terus ngantuk. Harus kita lawan, ya, harus kita lawan. Karena kenapa? Karena
sholat itu adalah kewajiban. Saya tanya nih, kalau sholatnya di mana nih? Di masjid atau di rumah? Sholat berjamaahnya di mana? Di masjid. Iya, kalau laki-laki apalagi kalian ini sudah balik, wajibnya sholatnya adalah di masjid. Kita lihat Ummi bin Abil Maktum adalah salah satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diberikan Allah Subhanahu wa taala cobaan. Kedua matanya itu Allah butakan. Tetapi walaupun matanya buta, tetapi walaupun kedua matanya tidak bisa melihat, ya masih bisa jalan ke masjid untuk melaksanakan sholat. Ya, bahkan salah satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah Bilal bin Rabah yang selalu mengumandangkan adzan. Lihat, walaupun kedua matanya tidak bisa melihat, tetapi ketika adzan berkumandang bergegas untuk melaksanakan sholat. Ya, jadi apa yang diperintahkan oleh ayah kita, diperintahkan oleh ibu kita, sami'na wa ata'na, kami dengar, kami patuh. Dan bahkan sholat kita, apa yang diperintahkan oleh orang tua kita, kita tidak boleh menolaknya selagi kebaikan. Jadi nanti pulang dari kajian pada hari ini, ya ingat pesan Ustadz, ya selagi perintah orang tua itu kebaikan, diperintah sholat, belajar, kita harus taat. Pinter, Masya Allah. Kemudian yang kedua, pemuda yang dirindukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah sholat tepat 5 waktu. Sholat apa saja? Yang pertama sholat subuh, yang kedua sholat zuhur, yang ketiga sholat asar, yang kelima sholat, yang keempat sholat maghrib, yang kelima sholat isya. Masya Allah, pinter. Ya, coba Ustadz pengen satu nih di antara kalian maju ke depan nih, yang bajunya paling cerah, bajunya yang paling cerah berwarna orange, ya, yang pecinya putih, maju ke depan. Sini sayang, gak apa-apa, sini sayang, harus berani. Masya Allah. Duduk di samping Ustadz. Nah, duduk di sini. Nah, mau ngapain ya? Bingung ya? Nah, ini ya. Saya tanya, ya, sholat subuh berapa rakaat? 2 rakaat. 2 rakaat, betul? Betul. Sholat zuhur berapa rakaat? 4 rakaat. 4 rakaat, betul? Sholat asar berapa rakaat? 4 rakaat. 4 rakaat. Sholat maghrib berapa rakaat? 3 rakaat. 3 rakaat. Kemudian sholat isya berapa 4 rakaat? rakaat. 4 rakaat. Jadi jumlah ada berapa? Coba dihitung. Jadi berapa rakaat totalnya? 17 rakaat. 17 rakaat. Masya Allah, pinter. Masih duduk sini sayang. Namanya siapa? Rizky masih. Namanya Rizky. Rizky sekolah di mana? SD Islam Al Azhar 15 Pamulang. Oh, SD Islam Al Azhar 15 Tangsel ya? Pamulang. Oh, Pamulang. Masya Allah. Tep, masih duduk di sini? Kelas berapa sayang? Kelas 5. Kelas 5 ya. Masya Allah. Sekarang Ustaz berikan hadiah dulu nih. Masya Allah. Hadiahnya Masya Allah, hadiahnya ini ya. Masya Allah. Syukran, anak soleh. Ya, pinter ya. Baru kelas 5
SD iya, Masya Allah, tapi sudah pinter, sudah bisa menjawab, sudah berani, Masya Allah. Saya doakan ya, semoga menjadi anak yang soleh, berbakti kepada kedua orang tuanya. Kita lanjut lagi. Dan kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau sholat kita baik, maka nanti di pengadilan akhirat ketika ditanya Allah, kita bisa menjawabnya dan sholat kita baik, maka amalan-amalan kita yang lain juga baik. Ketika ditanya sama Allah, selalu mengerjakan sholat 5 waktu, iya. Amal soleh kita menjawab, saya selalu mengerjakan sholat 5 waktu. Sholat subuhnya, sholat duhurnya, sholat asarnya, sholat maghribnya, sampai sholat isya'nya. Kata Nabi, awwalu ma yuhasabu fi yaumil qiyamah as-shalah. Amalan yang pertama kali, kata Nabi, yang akan ditanyakan di yaumul qiyamah, di akhirat nanti adalah sholat. Kalau kalian nih selalu mengerjakan sholat tepat waktu, berjamaah di masjid, maka itu adalah amal kebaikan dan kemudahan diberikan oleh Allah untuk masuk surga. Nah, kalian ini sudah ada yang sudah balik ya? Ya, saya tanya di sini yang kelas 5 SD mana? Angkat tangan. Kelas 5 SD ada 1. Kelas 4 SD enggak ada. Kelas 6 SD ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang SMP ada berapa? 1, 2, 3, 4. Yang SMA ada berapa? SMA tidak ada ya. Berarti ada SMP dan SD. Nah, kalian ya, kalau yang sudah balik, remaja yang sudah balik tidak melaksanakan sholat, maka berdosa. Nah, kalian harus semangat sholatnya ya. Kalau adzan berkumandang, bergegas untuk sholat di masjid. Karena kenapa? Karena sholat itu adalah kewajiban bagi kita. Kemudian yang ketiga, anak soleh adalah jauhi maksiat dan dosa. Ya, sekali lagi, jauhi maksiat dan dosa. Hati-hati yang suka dengan lawan jenis. Di sekolah saya nih ada akhwat yang cantik nih. Di sekolah saya nih ada perempuan yang putih nih. Wah, langsung dibuka pecinya, langsung disisir, langsung ngaca di sini. Wah, Masya Allah, saya ganteng juga ya ini ya. Kira-kira si Pulana suka atau tidak ya? Nah, hati-hati ini ya, yang suka ayah belikan jam tangan dong. Jam tangan, nggak mau jam tangan yang 50.000, mau jam tangan yang 2 juta. Aduh, kata ayahnya, kenapa nih anak? Ayah belikan baju yang ini dong. Ya udah, ayah belikan baju yang 70.000. Enggak, ayah yang ini nih, yang bagus yang ini. Ayah belikan sepatu. Langsung bilang sama ibunya, ibu, jam tangan aku bagus kan? Ibu, rambut aku bagus kan? Baju aku bagus kan? Sepatu aku bagus kan? Tahu enggak ibu? Ada si dia tuh. Nah, hati-hati nih ya. Fokus, belajar. Mau ke masjid pila inti, bawa sepeda. Kok enggak naik motor, udah bisa naik motor kan kalian ya? Ya. Wah, alhamdulillah nih.
bisa lewat rumahnya dia nih sambil dilihatin dan nangis motor, ngeng ngeng ngeng, tahu-taunya nabrak ke depan. Tidak boleh yang namanya pacar, nggak boleh berdua-dua sama perempuan. Nah, kalau kalian sekolah, nah juga harus dijaga ya, harus dijaga, fokus untuk belajar. Ini pesan Ustaz. Karena kenapa? Karena kita takut dosa. Nah, karena kita takut dosa ya. Kemudian yang selanjutnya, pemuda yang dirindukan surga oleh Allah Subhanahu wa taala adalah berteman dengan teman yang soleh. Ustaz tanya ya, coba yang pakai jubah warna hitam, yang peci hitam, sini sayang, duduk di sini, ya. Iya, pinter di sini sayang ya. Samping Ustaz ya, sini sayang duduk. Ya. Namanya siapa? Arfa, sini lagi, dekat lagi sayang. Perempuan atau tidak? Punya teman perempuan atau tidak? Punya keponakan. Ya. Nah, nggak boleh kalau temannya teman spesial ya, tidak boleh. Baik. Kata Nabi SAW, almar'u ala dini khalilih falyanzur man yukhalil. Kata Nabi SAW, kalau kita ingin dicintai Allah, kalau kita ingin dicintai oleh Nabi kita Muhammad SAW, agar kita selalu dalam keadaan baik, maka jangan sampai lupa kita berteman dengan teman yang soleh, teman yang rajin sholatnya, teman yang selalu belajar bersama, ya, teman yang selalu nasihati kita kalau kita berbuat salah. Maka kalau ada teman yang rajin sholatnya, teman yang rajin ibadahnya, teman yang rajin belajarnya, teman yang rajin sekolahnya, teman yang selalu menasihati kita, maka temanilah teman yang seperti itu, karena kebaikan untuk kita. Tapi kalau ada teman kita yang kurang baik, ya, ada teman kita yang kurang baik, maka kita harus apa? Kita harus berbuat baik dan nasihati teman kita, agar temannya tadi yang berkata kurang baik, bersikap kurang baik, akan menjadi baik. Karena pesan Nabi SAW, agama seseorang sesuai dengan teman dekatnya. Hendaklah kalian melihat siapakah yang menjadi teman dekatnya. Kemudian yang selanjutnya, pemuda yang dirindukan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah pemuda yang cinta dengan Al-Qur'an. Pemuda yang cinta dengan Al-Qur'an. Sudah hafal juz yang ke-30? Angkat tangan yang sudah hafal juz ke-30. Ada 1, 2, 3. Siapa yang sudah hafal juz 29? 1, baru 1. Yang hafal juz 28? Ada juga, Masya Allah. Taib. Coba Ustadz pengen maju nih 1, ya, katanya sudah hafal Al-Qur'an. Siapa yang ingin maju, bacakan surat Al-Qari'ah. Nah, mudah kan? Surat Al-Qari'ah mudah kan? Silakan yang ini pakai jubah warna, ya, ini di sampingnya. Nah, yang itu anak soleh, yang ini, iya, sini saya, nggak apa-apa, sini, pinter. Masya Allah.
Sini. Duduk sini ya. Namanya siapa? Raib. Raib. Sekolah di mana? Di Al-Hikmah. Al-Hikmah. Kelas berapa sekarang? Kelas 6. Kelas 6 SD. Nanti mau lanjut kemana? SMP. SMP apa nanti? Al-Korni. Korni. Al-Qarni di mana itu? Di Pamulang. Di Pamulang, Masya Allah. Saya sudah hafal surat Al-Qari'ah? Sudah. Sudah, coba ya. Coba dari ta'awud, basmalah silahkan ya. Tep. Dari awud dulu. 1, 2, 3. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم القارئة ما القارئة وما أدراك ما القارئة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالإهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار هامية. Masya Allah, pinter nih Raya. Raya sudah hafal berapa juz? 1 juz. 1 juz ya, berarti juz yang ke-30 ya. Masya Allah. Sebentar Ray, ini ada hadiah dari Ustaz ya. Sebentar. Ya. Syukron Ray, Masya Allah. Sudah hafal 1 juz ya dari Al-Quran ya. Juz yang ke-30 sudah hafal juga. Surat Al-Qari'ahnya lancar, Masya Allah. Taib. Sekarang Ustadz pilih lagi ya. Kalau kita cinta dengan Al-Quran, salah satunya kita hafal. Siapa ingin maju? Silakan. Juz yang ke-30, bacakan surat yang dihafalnya ada di juz 30. Silakan anak soleh yang jumlah coklat. Sini sayang. Masya Allah. Ya, Masya Allah. Pintar. Ucapkan salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, namanya siapa? Arfan. Arfan. Kelas berapa Arfan? Kelas 6. Kelas 6 SD. SD-nya di mana? Azmia. Azumia di mana? Azumia di mana? Di Bojong Sari. Bojong Sari. Masya Allah. Sudah hafal berapa juz? Belum. Surat apa yang dihafalnya? Anaba. Tapi belum hafal Iya, semuanya. nggak apa-apa. Anaba cukup 10 ayat aja. Baik. Coba dari ta'awud dulu. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anin naba'il 'azim allazi hum fihi mukhtalifun. Kalla saya'lamun summa kalla saya'lamun. Alam naj'alil arda mihada wal jibala autada wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna an-nahara ma'asha wa banayna fawqakum sab'an sidada wa ja'alna an-nahara waja'alna siraja wahaja waja'alna. Ya, cukup. Iya, Masya Allah. Ya, Ustaz doakan ya, semoga nanti ya anak soleh lebih rajin lagi baca Al-Quran dan menghafalnya. Semoga nanti hafal juz yang ke-30 ya. Semangat ya anak soleh ya. Ini hadiah dari saya. Ya, sama-sama. Masya Allah. Pinter ya, sudah berani, sudah mulai menghafal surat An-Naba'nya. Kita doakan ya teman kita nanti hafal surat An-Naba'nya,
hafal surat An-Nazi'atnya, hafal surat Abasanya, At-Takwirnya, sampai surat An-Nas, juz yang ke-30, juz 29, 28 dan seterusnya. Dan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baiknya kalian adalah orang-orang yang pelajari Al-Qur'an dan mengamalkannya. Taib. Anak soleh sudah siap semuanya ya. Taib. Pemuda yang didirikan surga hebat, kuat, Allahu Akbar. Sekali lagi, pemuda yang didirikan oleh surga Allahu Akbar. Taib. Nah sekarang Ustaz akan bercerita nih tentang kisah para sahabat, ya, berkaitan tentang pemuda. Yang pertama adalah yaitu salah satu sahabat Nabi yang bernama Mus'ab bin Umair. Ada yang tahu Mus'ab bin Umair? Mus'ab bin Umair adalah salah satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diberikan ketampanan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wajahnya sangat tampan sekali, wajahnya sangat ganteng sekali. Kemudian badannya juga harum, ya, kulitnya berwarna putih. Kira-kira kita warna apa ini? Ustaz warna apa ini? Ada yang warna orange. Itu warna orange ya, masya Allah. Ya, berwarna putih seperti Apip nih, putih, masya Allah. Ya, kemudian rambutnya juga bagus. Dan Mus'ab bin Umair ini adalah salah satu sahabat yang kaya raya. Tetapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Mus'ab bin Umair ini walaupun ia kaya raya, walaupun ia tampan, walaupun dia berpangkat kedudukan yang tinggi di masyarakat, tetapi ia menjual dunianya untuk akhiratnya. Kenapa bisa seperti itu? Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Mus'ab bin Umair, dia hidup dalam keadaan jahiliyah. Dia salah satu sahabat sebelum masuk Islam itu adalah penyembah berhala. Sangat benci sekali dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sangat benci sekali dengan para sahabat yang telah masuk Islam. Tetapi hidayah Islam telah memanggilnya, sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah harta yang banyak sekali, kebun-kebun kurmanya, ladang-ladang perkebunannya, ya, kemudian binatang-binatang ternaknya, onta, kambing dan lain sebagainya, dia sumbangkan, dia infakkan untuk agama Islam. Yang akhirnya Mus'ab bin Umair diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk bertugas dakwah di kota Madinah. Kota Madinah itu di mana? Negara mana? Arab Saudi. Masya Allah, pintar Apip. Ya, kasih hadiah nih Apip. Masya Allah. Ya, Apip terus nih ya. Kalau kiblat kaum muslimin di mana? Di Mekah. Masya Allah, pintar, soleh. Ya, hadiah dari Ustaz. Silakan. Iya, fokus ya. Ya, fokus. Nanti sambil Ustaz isi kajian, Ustaz akan lemparkan pertanyaan ya. Nanti kalian akan mendapatkan hadiah. Kita lanjutkan lagi. Nah, Mus'ab bin Umair ini adalah seorang pemuda yang masuk Islam itu pada usia berapa tahun? Pada usia 18
tahun sudah diberikan hidayah Islam oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Mus'ab bin Umair juga ikut perang dalam perang apa? Perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq dan peperangan-peperangan yang lainnya. Ustaz tanya nih, dalam perang Badar konsentrasi, berapa jumlah kaum muslimin, berapa jumlah kaum kafir? Alvin. Ayo, siapa yang tahu? Dalam perang Badar, kalau salah nggak berdosa, nggak apa-apa. Ayo semangat. Kaum kafirnya berapa? 1000. Kaum musliminnya 313. Ahsantum, masya Allah. Afif ta'al. Masya Allah, pintar sekali ini Afif. Masya Allah, diborong semuanya nih sama Afif hadiahnya. Ya, yang lainnya konsentrasi ya. Ya. Baik. Nah, juga ikut perang Uhud. Ya, kalau dalam perang Uhud jumlah kaum muslimin lebih banyak. Nah, itulah Mus'ab bin Umair yang ketika muda menjual dunianya untuk akhirat, kemudian Allah berikan hidayah Islam, kemudian dia menjadi seorang pendakwah di kota Madinah. Dia ikut ya perang Badar, perang Uhud dan peperangan-peperangan yang lainnya. Kemudian yang selanjutnya adalah kisah tentang Ashabul Kahfi, pemuda yang Allah asingkan dan tidur dalam gua bertahun-tahun demi menjaga keimanan dan kejaran orang-orang penyembah berhala. Pertanyaan Ustaz, di dalam gua itu berapa pemuda? Berapa Nak Soleh? 7. Ahsan, masya Allah ta'ala. Ayo siap-siap ya. Ya, masya Allah. Kemudian selain di gua ada 7 pemuda, ada apa lagi? Iya, ada satu anjing. Pintar. Tadi yang jawab ya. Jadi ada 7 pemuda dan ada seekor anjing. Dan para ulama mengatakan bahwa tidurnya di dalam gua itu tidak ada rincian berapa tahun, tetapi para ulama mengatakan bertahun-tahun. Ya, bertahun-tahun di dalam gua sampai mata uang yang ia gunakan ketika bangun dari tidurnya sudah tidak laku lagi. Kenapa Allah Subhanahu wa taala ya tidurkan di dalam gua? Karena untuk menjaga agamanya, karena lari dari kejaran orang-orang penyembah berhala, karena dipaksa 7 pemuda ini untuk masuk dalam agama penyembah berhala. Akhirnya karena Allah sayang kepada 7 pemuda ini, yang akhirnya Allah Subhanahu wa taala jaga dan masukkan ke dalam surga. Nah itu, kalau kita ingin dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala, ini kalian ya yang masih muda-muda, maka harus taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya adalah Uwais Al-Qarni, pemuda yang tidak terkenal di dunia tetapi terkenal di penduduk langit. Ya, siapa yang bisa menceritakan secara singkat tentang Uwais Al-Qarni? Ada yang tahu? Ya, Apip dipending dulu. Yang lain dulu. Ayo, siapa yang tahu kisah singkat tentang Uwais Al-Qarni?
Enggak apa-apa kalau salah. Yang belakang kacamata mau bercerita? Anak soleh? Anak soleh? Mau? Iya, anak soleh? Anak soleh? Tidak bertemu Rasulullah. Iya, sini. Berdiri di sini. Enggak apa-apa. Iya, di sini berapa? Enggak apa-apa, sini. Ya, ceritakan aja yang tahu aja, yang pernah dengar berkaitan tentang Uwais Al-Qarni. Kalau salah enggak apa-apa, yang penting berani dulu maju ke depan. Ya. Enggak apa-apa. Silakan duduk. Ya. Ya, tentang Uwais Al-Qarni. Coba ceritakan seperti apa. Rasulullah ini ya menyuruh Umar kalau salah Ustaz, Iya, menyuruh umat terus untuk mencari Uwais. untuk mencari Uwais. Betul sekali, terus. Terus diumumin di kota Mekah. Iya, Iya. betul, sahih. Terus nggak ketemu-temu Ustaz. Enggak ketemu-temu. Ya udah Kemudian- beberapa kali itu. Betul. Terus ketika Rasulullah meninggal baru ada Ustaz. Iya, kemudian ada lagi. Apa ya? Iya, nggak apa-apa. Masya Allah. Tetapi apa yang dikerjakan oleh anak soleh sudah benar ya, sudah mewakili, sudah benar. Silakan hadiahnya. Syukran Ustaz. Baik, apa? Coba siapa yang ingin nambahkan? Siapa yang ingin bercerita tentang Uwais Al-Qarni? Silakan anak soleh. Dia duduk di sini. Ya, disambung ceritanya tentang kisah Uwais Al-Qarni. Silakan. Yang diketahui oleh anak soleh tentang Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni membeli anak sapi naik turun bukit untuk menggendong berlatih untuk menggendong ibunya untuk berhaji. Wah, Masya Allah. Jadi Uwais Al-Qarni membeli seekor Anak sapi untuk digendong berlatih. Untuk apa tuh tujuannya? untuk membawa ibunya pergi haji. Membawa ibunya pergi haji. Kalau sudah kuat fisiknya Uwais Al-Qarni, ya insya Allah bisa menggendong ibunya untuk berangkat haji. Ada lagi? Sudah, Masya Allah, pintar. Ya, Masya Allah. Kasih. Barakallahu fiik. Sama-sama, Masya Allah. Ya, pinter ya. Ada yang lagi menambahkan lagi? Apip, silakan. Ditambah sama Apip. Ya. Ya. Silakan Apip bercerita. Uwais Al-Qarni ini ialah seorang pemuda miskin yang ayahnya sudah meninggal dunia. Iya. Nggak usah. Ya. Lanjut. Terus dia itu tinggal seorang ibu ya Ustaz ya, Iya, lanjut. yang dia buta nggak sih ibunya itu? Lanjut. Oh, yang memiliki seorang ibu untuk berkeinginan untuk pergi haji. Namun si Uwais ini tidak punya cukup uang untuk pergi haji. Akhirnya dia itu mengumpulkan uang itu untuk membeli seekor anak sapi yang sudah dijelaskan oleh anak itu. Iya. Siapa itu namanya? Lupa. Ya, nanti kenalan ya. Lanjut. Setelah menggendong anak sapi, warga itu kayak meledek-ledek si Uwais ini. Ya ngapain gitu gendong anak sapi, nggak jelas. Nah, makin lama makin besar anak sapinya dan fisik Uwais Al-Qarni pun juga makin kuat. Itu aja. Ya, Masya Allah. Ya, ini hadiah dari Ustadz. Ya. Ya, Masya Allah. Ini adalah hadiah buat Afif ya. Ini penyempurna ya dari kisah Uwais Al-Qarni. Jadi Uwais Al-Qarni ini adalah salah satu, ya para ulama mengatakan ini termasuk sahabat, ada juga termasuk tabi'in.
Ya, ada perbedaan para ulama. Ada yang mengatakan ini tabi'in, ada juga mengatakan ini sahabat. Tapi betul bahwasanya Nabi SAW mengumumkan di kota Mekah dan mengatakan bahwasanya ada seorang pemuda yang tidak terkenal di dunia, tetapi terkenalnya di mana? Di langit. Seorang pemuda ini sangat berbakti kepada orang tuanya. Salah satunya berbakti kepada ibunya. Kemudian memerintahkan kepada Umar bin Khattab, wahai Umar bin Khattab, pergilah ke kota Yaman untuk dakwah. Kalau kamu nanti bertemu Uwais Al-Qarni, mintalah doa kepadanya, niscaya insyaallah Allah akan kabulkan. Karena Uwais saking berbaktinya kepada orang tuanya, dia bisa menghajikan ibunya dengan berangkat jalan kaki sambil menggendong ibunya. Pernah nggak gendong ibunya? Kuat atau enggak? Kuat? Enggak kuat. Ya, nanti kalau ibu kalian dan ayah kalian sudah tua renta, maka kalian harus lebih berbakti kepada kedua orang tua kalian. Kalian nanti yang mandikan. Kalau nanti kedua orang tua kalian sudah enggak bisa mandi lagi, tidak bisa berbuat apa-apa, maka kalian yang memandikan. Kalian nanti yang memberikan makan. Seperti Uwais Al-Qarni yang rela berjalan kaki dari Yaman ke kota Mekah dengan menggendong ibunya. Mau tidak seperti Uwais Al-Qarni? Yang mau angkat tangannya. Yang mau angkat tangannya seperti Uwais Al-Qarni. Coba, Masya Allah, semuanya ingin menjadi seperti Uwais Al-Qarni. Kemudian yang selanjutnya adalah kisah pemuda dari kalangan sahabat, yaitu Sa'ad bin Abi Waqqas. Masuk Islam ketika umur 17 tahun. Ia ditunjuk menjadi panglima kaum muslimin di Irak dalam perang melawan Persia pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Adalah Sa'ad bin Abi Waqqas. Kemudian adalah salah satu sahabat yang lainnya adalah Usamah bin Zaid. Pada usia 18 tahun dipercaya memimpin pasukan yang di dalamnya ada sahabat-sahabat yang ternama, sahabat-sahabat senior seperti Abu Bakar As-Siddiq, seperti Umar bin Khattab, Utsman bin Affan dan lain sebagainya, dan berhasil menaklukkan bangsa Romawi. Masya Allah, umur 18 tahun. Kemudian yang selanjutnya adalah Attab bin Usaid, diangkat menjadi pemimpin ketika umur 18 tahun dan salah satu sahabat yang membunuh Abu Jahal. Siapa itu Abu Jahal? Ada yang tahu Abu Jahal itu siapa? Ya, pamannya Nabi. Yang apa Abu Jahal pamannya Nabi? Yang apa Abu Jahal? Yang jahat. Suratnya dalam surat apa? Al-Ahab. Coba Afif bacakan surat Al-Ahab. Iya. Ya, jadi kata Afif ini, teman-teman, ya, Abu Jahal ini adalah salah satu paman Nabi yang jahat. Ya, yang Allah masukkan ke dalam Al-Qur'an. Ya, Allah ceritakan dalam Al-Qur'an dalam surat apa, Afif? Al-Ahab. Sekarang Afif akan membacakan surat Al-Ahabnya. Silakan Afif. Suaranya yang lantang dan jelas, ya, seperti Musyari Ar-Rasyid. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran zata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidiha hablum min masad. Masya Allah. Masya Allah, barakallahu fiik, Api, Masya Allah. Soleh. Baik. Ya, Atab bin Usaid diangkat menjadi pemimpin ketika umur 18 tahun dan salah satu sahabat yang membunuh Abu Jahal yang Allah ceritakan dalam surat Al-Lahab. Ya. Nama lain dari surat Al-Lahab apa? Ada yang tahu? Nama lain dari surat Al-Lahab, surat apa? Al-Masad. Al-Pintar. Masya Allah. Pintar nih. Ya. Iya. Nah, Masya Allah. Jadi nama lain dari surat Al-Lahab adalah surat Al-Masad. Masya Allah. Kemudian yang selanjutnya, ya, anak soleh adalah kisah Zaid pada usia 11 tahun dan memohon izin untuk ikut perang Badar dan Uhud dan baru diizinkan ketika perang Khandaq. Ya, perang Khandaq. Siapa yang tahu dan menceritakan sedikit perang Khandaq itu seperti apa sih? Ada yang tahu? Sedikit aja. Ada yang tahu? Apa? Ahsan, Masya Allah. Siapa yang bisa menceritakan? Oke, sekarang perang Uhud. Siapa yang mau menceritakan tentang perang Uhud? Sedikit aja. Abang Alvin, silakan sedikit aja. Yang Abang Alvin tahu tentang perang Uhud, silakan Abang. Harus berani kan, mau masuk pondok pesantren Abang. Ayo sini Abang, sedikit aja tentang perang Uhud. Ya, pintar nih Abang. Ayo Abang. Ya, tentang perang Uhud ya Abang. Yang Abang ketahui aja, sedikit aja tentang perang Uhud. Ya. Nggak tahu. Ya? Nggak tahu. Nggak tahu. Ayo udah pinter ya, sudah maju ya. Ya nggak apa-apa nih, saya kasih hadiah. Kan udah pinter sudah maju. Alhamdulillah. Siapa yang ingin bercerita tentang perang Uhud? Angkat tangan. Apip lagi nggak apa-apa. Ceritakan kepada teman-temannya tentang perang Uhud. Silakan. Perang Uhud itu ya perang balas dendam untuk kepada Islam yang udah memenangkan perang Badar. Iya, Masya Allah, pinter. Terus perang Uhud ini pasukan kafirnya tambah banyak. Tambah banyak, betul. Sekitar 3.000 pasukan. Nah, 3.000 pasukan ini dipimpin oleh 3 orang. Yang saya ketahui sih cuma 1 orang. Ya. Khalid bin Walid salah satunya. Iya, pinter. Udah sih itu doang. Udah ya, Masya Allah. Ya. Ya, barakallahu fiik. Kayaknya ada yang tunggu nih. Ya, hadiah lagi nih Bang Apip. Masya Allah. Ya, barakallahu fiik. Masya Allah. Ya, jadi adalah perang Uhud ini betul dikatakan oleh anak soleh Apip adalah perang balasan dari orang-orang kafir. Karena kenapa? Karena pada peperangan yang pertama, perang Badar, orang-orang kafir Quraisy telah kalah. Ya. Kemudian membawa bala tentara yang sangat banyak sekali. Di situ ada yang ditambah lagi namanya pasukan apa? Pasukan memanah. Tetapi pasukan memanah
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang memenangkan, ya, yang akhirnya dimenangkan oleh kaum muslimin. Tetapi qadarullah wa ma syafa'ala, ketika kemenangan kaum muslimin dalam perang Uhud itu bertolak belakang, yang akhirnya kaum muslimin kalah. Karena kenapa? Karena pasukan-pasukan dari memanahnya adalah telah melihat banyak harta karun yang ditinggalkan, kemudian mengambilnya. Kemudian disitulah orang-orang kafir membuat makarnya, kemudian menyerang kembali sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terkena panah dari orang-orang kafir Quraisy, sampai dikatakan gigi gerahamnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu patah karena panah itu tembus ke pipi Rasulullah sampai ya kena gigi gerahamnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pelajaran yang kita petik adalah tidak boleh kita terlena dengan harta, karena harta yang menyilaukan kita akan bisa membinasakan kita. Ya, maka ingat ya, harta yang kita miliki ini adalah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang tadinya menang tidak dimenangkan oleh Allah karena pasukan dari memanah tidak taat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Taib, anak soleh yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebenarnya masih banyak yang Ustadz ingin sampaikan. Ya, kita kajian remaja ini yang perdana ini ya, di Masjid Villa Inti Persada ini masih perdana. Ya, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mudahkan untuk nanti kita melanjutkan kajian kita kembali. Tapi sekarang sesi yang kedua, siap-siap kita adalah untuk sesi kuis. Bersiap-siap semuanya. Ya, kita yel-yel lagi. Pemuda yang diridhokan oleh Allah, Allahu Akbar. Pemuda yang diridhokan surga. Taib, yang selanjutnya adalah kita masih ada waktu sekitar 30 menit lagi kita ada fun games. Insya Allah nanti hadiahnya masih ada 1 karung. Ya, nanti kita akan berikan hadiah ini. Taib, sekarang silakan Ustadz Faiz. Kita sekarang fun games yang pertama apa Ustadz Faiz? Fun games yang pertama Ya, duduk sisar. Ya. Ya, saya kita fun games ya. Barakallahu fiik Ustaz. Baik, untuk fun games ini Ustaz akan bagi ke beberapa kelompok terlebih dahulu ya. Ini total ada berapa orang? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 11, 15, 16. Ya. Yang ini mau ikut? Ya, ikut ya. Oh, dia Oh iya, oke. 3, 4, 5, 6, 7 3 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Baik, 8, 9, 10, 11, 13. Oke. Ustaz akan bagikan ke masing-masing kelompok 4 orang. Masing-masing kelompok 4 orang. Mungkin nanti ada yang 5, karena ini 13, nggak mungkin 1 orang dipecah jadi 2. Saya nggak mungkin Alvin dipecah jadi 2, nggak mungkin. Nah, jadi mungkin 1 kelompok ada yang 5, sisanya 4. 9, 10, 11, 12, 13, ya betul 13. Baik, Ustaz akan bagikan terlebih dahulu. Yang sudah dapat hadiah alhamdulillah, yang belum dapat tenang, masih ada banyak, lumayan lah. Insya Allah bisa buat dibawa pulang ya. Baik, yang pertama Ustaz akan pilih dulu ya, karena Ustaz nggak tahu nama-namanya. Mungkin nanti Ustaz akan tunjuk berdasarkan bajunya, ataupun pecinya, ataupun ciri-ciri dari kamu yang lain. Baik, Ustaz pilih yang pertama. Nanti baris buat soft ini kelompok pertama nih, kelompok kedua, kelompok ketiga gitu ya. Apip dulu, Apip. Terus yang kedua yang pakai kacamata boleh di belakangnya Apip sini, di belakangnya Apip ya. Yang ketiga yang pakai baju hitam boleh di belakangnya Apip nih. Yang keempat yang pakai masker putih boleh di belakangnya Apip. Sudah 4 ya?
Oke, boleh. Ini kelompok pertama, ingetin ya. Nanti kita ada beberapa game soalnya, jadi biar gampang. Yang kedua, kamu yang pakai baju hitam itu ya boleh situ. Yang di belakangnya, kamu di belakangnya sayang, betul. Kamu di belakangnya lagi, ayo pas itu. Alvin sebelahnya. Di belakang yang maksudnya, di belakangnya Vin. Oke, berarti sisanya boleh dibikin satu barisan sebelah sini. Oke. Baik, jadi yang pertama Ustadz ambil dulu tas sebentar. Games kayak modelnya kotak pos, tuh kotak pos. Tapi Ustadz akan buat sesuatu yang beda di sini. Jadi kan ada botol minum ya. Nah, jadi kita nggak akan kotak pos udah diisi ya, misalnya kayak gitu kan. Nah, kita akan mainnya berdasarkan surat yang akan kalian dapatkan. Misalnya dibuat lingkaran nih, 1, 2, 3, 4, berempat nih nanti. Nah, misalnya baca surat Al-Qari'ah, misalnya Ustadz pinjem. Baca surat Al-Qari'ah, oke. Nah, nanti yang dia megang botol terakhir dia baca di depan. Oke, yang megang botol paling terakhir dia harus baca surat itu di depan. Misalnya, oke, Al-Qari'ah, mal Qari'ah, wa ma adraka mal Qari'ah. Yaum, sampai habis tuh. Sampai habis, set. Nah, berarti dia yang baca di depan. Oke? Ya, semuanya dapat hadiah insyaallah. Nah, kemudian nanti kalau yang sisanya gimana Ustaz? Yang sisanya nyimak. Ustaz akan ada 2 permainan yang seperti itu 2 kali. Nanti setelah itu baru Ustaz jelaskan permainan. Oke, sekarang kita buat lingkaran terlebih dahulu. Kotak mungkin ya kalau yang 4 ya berarti. Buat kotak ya. Yang 5 berarti bikin lingkaran sayang. Oke, nanti Ustaz tunjuk satu-satu perwakilannya untuk mengambil kertasnya di Ustaz ya. Pakai terserah, tentukanlah 1 botol aja. Ya, 1 aja. Oke, ini Ustadz udah ada banyak nih. Berapa nih kertas? Oke. Nah, di dalam kertas yang udah Ustadz lipat, ini ada nama suratnya. Ntar kalian lihat, kalian buka. Ntar bareng-bareng, oke? Baca bareng-bareng, baru nanti, dia nih Ustadz ternyata yang megang nih, yang pakai peci pink. Oh nggak ada, makanya Ustadz random aja. Nah misalnya dia yang pakai peci pink misalnya. Nah pas udah kayak gitu berarti dia yang baca di depan. Bacanya satu-satu kalau baca. Kalau yang bareng-bareng ini yang bersama-sama nggak apa bersama-sama. Kayak Ustadz akan pilih masing-masing kelompok yang duduknya bagus buat ngambil. Oke, dari ini kelompok 1, 2, 3 gitu aja ya. 1, 2, 3 biar gampang. Kelompok 1 Ustadz pilih. Ya yang baju putih dulu boleh, yang baju putih. Ya kamu sayang. Kelompok 2 Ustadz pilih yang pakai peci merah. Iya peci merah, peci merah. Oke, satu aja. Oke, peci merah. Kelompok 3 Ustadz pilih pakai baju putih juga, baju putih kayaknya putih-putih bagus sih. Oke. Udah ditentuin belum? Apa namanya? Botolnya udah ditentuin, 1 aja ya. Oke, kita akan mulai ya. Jadi ini melatih fokus kalian, melatih konsentrasi kalian. Oke, sudah dibuka kertasnya. Boleh kasih tahu ke teman satu kelompok ya, surat apa tuh? Oke, sudah bisa ya. Oke, kita mulai. Wahid, pegang botolnya dimulai dari yang tadi ngambil. Dari yang tadi ngambil kertas, pegang botol tuh dari yang tadi ngambil kertas. Iya, iza jaa nasrullahi wal fath itu. Kalau kamu misalnya Al-Maun ya udah apa terakhir baru fayamna'unal ma'un. Nah, terakhir tuh dia baca ke depan. Oke, sip. Kita mulai ya. Wahid. Puternya ke kanan biar ke arah jarum jam. Isnain. Kita baca bersama-sama. Salah, saya baca. Iya benar. Kamu surat apa? Al-Quraisy li ila fi Quraisy. Lanjut baca satu-satu. Kita lihat siapa yang akan pegang di akhir. Lanjut. Siapa? Oke, Beci, jangan siapa yang dapat. Di kelompok 1 udah habis belum? Di kelompok 3 maju, yang tadi terakhir maju harus maju. Siapa maju? Siapa yang kelompok 3? Kelompok 2 siapa maju? Oke, di sini. Kelompok 3 siapa yang dapat tadi terakhir?
Oke, kelompok satu. Oh, kelompok satu panjang kayaknya nih. Ini lagi. Oke. Baca ya, baca harus ngadep temennya ya. Kayak mengajar ngadep temennya. Sini maju, pinter. Kau maju bertiga. Oke, ngadep ke sana. Kita mulai dari yang paling kanan dulu. Baca surat yang tadi. Kamu tak hafal suratnya? Oke, baca buat temen-temennya. Baca auzubillah. Nanti dibagiin semua aja saya. Oh iya. Selesai. Ada yang bagiin semuanya. Oke. Oke, masya Allah. Berapa kelompoknya? 4 ya. Oke. Kamu hafal kan? Oke. Ayo, auzubillah. Masya Allah, barakallahu fiik. Oke, yang selanjutnya ya baca suratnya saya. Kamu dapat surat apa? Al-Kafirun, mulai. Tahu. Lima. Barakallahu fiik. Masya Allah, alhamdulillah. Baik, sekarang kloter kedua ya. Ustadz akan pilih lagi. Sekarang kelompok 1 yang ambil Apip, kelompok 2 yang ngambil Alvin, kelompok 3 yang ngambil yang pakai baju biru kamu ya kamu. Kayak anak Inca. Lihat satu aja satu. Dapat TV Android. TV Android. Satu. Baik, sudah dibuka. Ingat diputernya itu di saat orang yang tadi ngambil ya. Oke. Ini ada berapa nih? Lumayan nih. Insya Allah ya. Baik, kita mulai baca. Udah dapat kelompok 1 surat apa sayang? Pip surat apa? Kata kasur. Kelompok 2 surat apa, Vin? Al-Haq. Kelompok 3 surat apa? Kelompok 3? Al-Qadar. Oke, Wahid, Isnain, Salasa, A'udzubillah. A'udzubillah minasyaitonir rajim. Suaranya nggak kedengeran di kelompok 2 nih. Jangan ditahan. Ya, hitam berarti kamu. Oke, kelompok 3 udah ada, kelompok 3. Oke, kamu berarti maju sayang. Kamu maju, pintar. Oke, kamu maju pintar. Lihat. Kita tunggu kelompok 1 ya. Naim. Oke ya, Afif di sini. Kelompok 2 sini ya. Kelompok 1 sini boleh. Barakallahu fiik. Oke, surat apa Kak? Kata kasur. Oke, baca dulu. Auzubillah. Allah karim. Allah karim. Barakallah. Kasih ke sebelah Kak. Ya. Sebelah. Situ. Oke, ya surat apa?
Alhamdulillah. Oke, auzubillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yadaa Abi Lahab wa tab ma aghna 'anhu maluhu wa ma kasab sayasla Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Suratnya dekat sama Anas. Iya bisa jadi Al-Falaq. Oh betul. Atau kalian juga boleh nyebutin nama suratnya yang datang di malam hari. Bukan. Berita besar. Iya misalnya gitu. Nanti kayak gitu ya. Jadi ini harus butuh kekompakan, butuh yang namanya kalian harus fokus bersama-sama. Oke, Ustadz akan lihat. Ustadz akan pilih dari yang duduknya rapi per masing-masing kelompok. Jadi tampil satu-satu ya. Oke, Ustadz akan lihat. Ingat, kalau kalian nanti ada bekas ini ya nanti itu. Nanti kalau ada bekas-bekas yang sudah bekas dimakan, jangan lupa dikantongin biar dibuang di depannya. Sampahnya dipakai sampah ya. Oke, Ustadz akan pilih dari kelompok mana dulu ya. Ini ada berapa ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Baik, 6 cukup. Baik, Ustadz akan pilih dari kelompok ya kelompok 3 boleh. kelompok 3 ya. Yang ini sebelahnya. Ya, kelompok 3 itu ya. Oke, kelompok 3 maju. Kelompok 3 mau pilih yang mana? Kelompok 3. Sini maju, sayang. Maju ke sini, sayang. Enggak semuanya aja. Yang lain tetap menjaga kerahasiaan jawabannya. Oke, kelompok 3. 1, 2, 3, 4, 5. Siapa kelompok 3 yang mau dipilih satu orang? Nanti ada 2 kali kesempatan. Siapa? Oke. Ini. Oke, ya. Nah, nanti kelompok 3 mau pilih yang mana? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3 sini ya. Oke, kamu di sini deh. Oke, yang lain ngadep ke sini. Nanti Ustaz yang bilangin. Kamu berusaha tebak ini surat apa ya? Terserah kamu mau ngomong apa lagi. Surat yang juz 30 atau juz. Oke, ini juz 30 semua sih memang. Gitu. Oke, kamu yang ngomong bukan Al-Qadr, bukan Anas, bukan surat yang ada apa ya? Ada manusianya gitu. Kamu cuma boleh bilang bisa jadi iya tidak naik atau turun. Misalnya yang merahnya naik terus atau turun misalnya dari surat ini surat selanjutnya naik atau turun. Oke, siap ya? Siapa? Boleh bilang mungkin rezeki. Rizki. Allah rizki. Oke, dari rizki. Teman-temannya ini kebaca ya, kalau mau berarti ya. Rizki dimulai satu menit buat tebak. Dimulai dari sekarang. Apa Rizki? Berapa baca tebak? Ngomong temennya. Bukan surat apa? Rizki tebak ini surat apa? Depan nanti surat apa? Coba Rizki pakai surat apa? Surat apa? Aku coba diganti temennya. Ganti temennya dulu deh. Biar gampang. Ganti temennya ya. Cepetan. Tak ada ini ada poin. Ayo kamu. Oke, yang aja boleh. Jadi bisa lihat soalnya. Oke, 1, 2, 3. Ya. Apa? Cepetan. Tebak dulu. Salah. Berarti bawahnya apa? Nggak boleh selain itu, pokoknya nggak boleh ngomong banyak apa cuma naik turun. Mungkin bisa jadi. Kamu apa kayak ngomong apa? Bisa jadi kalau dikit lagi boleh. Hampir misalnya gimana? Bukan, oke.
Bukan? Bukan. Oke, waktunya Abi. Oke, jawabannya adalah dari berapa? Oke, perwakilan yang kedua, coba gantian ya. Kamu aja, kamu boleh, kamu aja. Oke, siap ya. 1, 2, 3. Oke, ayo, saudara. Panas. Kamu sebutin namanya. Kalau berhasil lompat satu berarti dapatnya 1,2, boleh 2 nih ya. Turun. Ya, dikit lagi waktunya ya. Apa dong? Siapa dong? Bukan pakai Abi. Apa jawabannya? Oke, V. Boleh dapat. Ya, dapat. Oke, dapat. Terima kasih. Boleh ambil satu. Nanti ini bisa ambil ya. Baik. Selanjutnya kelompok 2. Kelompok 2 boleh lah kelompok 2. Oke, kelompok 2 ya. Terus. Oke, kelompok 2. Siapa yang mau duluan kelompok 2? Siapa duluan? Kelompok 2 siapa yang mau duluan? Kamu. Oke. Mau pilih yang mana? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3. Ya. Ya. Oke, siap ya. 1, 2, 3. Korea. Kalau Korea, betul ya? Jawab. Mau ke toilet ya? Iya, silakan. Naik apa turun? Turun, kali turun. Walaupun berarti. Korea. Bukan. Ayo bang, kasih tau bang. Iya, tangkap ya. Benar, kata ayo. Apa? Kata apa? Bukan. Alin Cikok. Alin Cikok. Tengah. Ya, betul. Jen bentar ya gitu. Pingsan. Iya, oke Abi. Jawabannya adalah apa? Alpukat. Oke, selanjutnya siapa? Ngomong-ngomong. Perwakilan. Ya, siapa nih? Siapa Abi? Pertanyaan jawab. Mau pilih yang mana? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang ini. Ini. Oke. Ya, saudara. Adil. Iya, ambil. Berapa kan? 1 ini. Ya, silakan. Kemudian ya. Boleh ini 2, boleh. Tadi 2 kali ya, benar 1. Mungkin Alhamdulillah. Oke, kelompoknya 1 boleh kelompok 1 dulu. Siapa yang kelompok 2? Ya, Ayo Apip, bisa Apip. Ya, mau yang pilih yang mana? Tadi yang mana? Berapa? Yang mana? 1.
Iya. Udah. Kata kasur. Naik. Kata kasur berarti al-Qari'ah. Al-Aqiyah. Al-Zalzalah. Atik. Naik lagi. Dua. Iya. Apa lagi? Gantian, coba. Coba. Boleh nih, Mbak Ita kalian mau nggak? Coba kamu. Ya nggak apa-apa. Oke, itu biasa ya. Jadi mau yang mana? Dari mana? Dua. Oke, bagus. Oh, oke, ini yang biasa. Oke. Ya, apa? Naik. Ya, Jazakallah khairan. Oke, terakhir kita akan ada game satu lagi. Udah. Baik. Lanjut ya. Baik. Ya, baik. Selanjutnya kita akan ada satu games lagi. Berapa menit? 8 menit. Oke. Cukuplah. 10 menit ya. Oke. Baik. Games yang ketiga ini juga sangat membutuhkan kekompakan yang sangat tinggi. Hey. Jadi, games yang ketiga ini adalah games cerdas cermat. Apa? Lebih kurang. Ayo udah taruh buat nanti deh. Baik. Games ini adalah cerdas cermat. Jadi Ustadz akan membagikan soal. Jadi ada 3 soal. Soal pertama jenisnya adalah soal masing-masing kelompok. Jadi masing-masing kelompok dapat satu soal. Kalau di level 1 ini ada 3 level nih. Di level 1 ini kelompok 1 nggak bisa jawab, dilempar. Bukan kelompok satunya dilempar ya. Soalnya dilempar ke kelompok 2. Oke. Nanti kalau kelompok 2 nggak bisa jawab, dilempar ke kelompok 3. Kelompok 3 nggak bisa jawab, pertanyaan kelompok 3 nggak bisa jawab ke kelompok 1. Masing-masing kelompok dapat 1 di level 1 ini. Oke, di level 2 nanti Ustadz akan memberikan soal untuk rebutan. Ya. Soal rebutan. Dan di level 3 Ustadz akan memberikan soal rebutan, tapi kalau nggak bisa jawab atau salah jawab dikurangin poinnya. Seharusnya dapat makanan 2 jadi cuma 1. Jadi dapat makanan 1 jadi 0. Mudah-mudahan bisa. Oke, jadi ada 3 level. Level pertama masing-masing kelompok. Level kedua nanti rebutan. Level ketiga rebutan plus dikurangin poinnya kalau nggak bisa, kalau jawabnya salah. Oke, kita akan mulai, duduknya diatur lagi. Baik, kita mulai ya. Kita mulai dari level 1. Kelompok 2 yang mana sih kelompok 2 nih? 1, 2, 3, 4. Oke, geser, boleh geser Seng. Boleh geser bentar biar Ustadz kelihatan. Oke. Ustadz akan mulai pertanyaan dimulai dari kelompok 1 ya. Semoga kelompok 1 bisa jawab. Oke, kelompok 1. Boleh 1 orang atau bareng-bareng ya jawabnya ya. Kelompok 1. Pertanyaan untuk kelompok 1. Gampang kok. Insya Allah. Iya, kelompok 1. Apakah yang kamu ketahui tentang Isra Mi'raj? Ya, jawab. Ayo, mau diskusi dulu gak? Siapa tahu ada yang tahu gimana. Jawab aja. Oke, jawab gak? Isra Mi'raj. Perjalanan Nabi dari Mekah Coba. menuju atas arsy. Sebelum atas arsy dulu. Dari Mekah Masjidil Haram menuju ke Palestina. Masjidil Aqsa. Ke langit ketujuh.
Barakallahu fiik. Satu, ingetin udah dapat poin satu ya. Di surat Al-Isra, subhanallazi asra bi'amdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Oke, kita lanjut ke kelompok 2. Kasih boleh ke kelompok 2. Kelompok 2. Kelompok 2 soalnya soalnya adalah surat apa yang Ustadz bacakan ini? Dengar ya. Sip, udah hafal juz 30 hafal? Hafal, alhamdulillah. Oke, surat apa ini? Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Surat apa? Surat apa? Ar-Rahman, betul. Oke. Kan Ustaz nanya doang. Nanya aja. Oke, kasih ke kelompok 3 big-nya. Oke, kasih ke kelompok 3. Kelompok 3, pertanyaan, iya kelompok 3, betul. Kelompok 3, dengarkan yang Ustaz berikan pertanyaannya ya. Kelompok 3, kitab apakah yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW? Al-Quran, ya betul. Kayak deg-degan banget. Oke, ya oke, syukran. Sekarang boleh kasih ke Ustadz, boleh ke Ustadz. Oke, jazakallah khair. Oke, kasih doang. Ya sini. Soal rebutan. Jangan coba-coba angkat tangan kalau Ustadz belum apakah itu atau apa itu misalnya gitu, jangan ya. Pokoknya kalau Ustadz udah bilang apakah itu atau apa itu atau adalah, nah baru. Kalau Ustadz masih bacakan soalnya jangan coba untuk angkat tangan. Nanti Ustadz Faiz dan Ustadz Rahmat yang lihat juga, nanti ada Ayah Apip juga yang akan lihat. Oke, biar kelihatannya. Oke, pertanyaan pertama. Ini kita udah masuk level 2. Dengarkan baik-baik. Salat apakah yang dia salat apakah yang dia ada dan khusus di saat orang meninggal? Ya, Habib, Habib. Ini ya, apa? Surat apa tuh namanya? Tanya teman kelompok ya, teman kelompok itu. Sholat jenazah, betul sekali. Oke. Iya kan nggak mungkin kan sholat jenazah pas lagi yang lainnya. Oke, soal kedua, siap-siap. Ustadz punya 3 soal. Soal kedua, siap. Kelompok 1 boleh jawab lagi, 2, 3 boleh. Kelompok yang lain semangat. Soal kedua, pada zaman dahulu. usia berapa Rasulullah menerima wahyu? Iya ini. Berapa tuh? Tanya dulu temannya, yakin kan nih? Bener? 40 tahun, betul? Betul, oke. Siap. Kelompok 3 semangat, kelompok 3. Kelompok 3 ya, kelompok 1 juga boleh lagi, siap. Siapakah sahabat yang dia menjadi siapakah sahabat yang dia menjadi khalifah kedua? Iya ini saja. Iya, oke. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Oke, kelompok 3 siap. Tetap semangat. Kita masuk ke level 3. Salah dikurangi nilainya. 2, 1. Oke, Ustaz masih ingat kok. Oke, siap. Kelompok 3. Siap. Kelompok 3, 2, 1. Siap ya. Ini harus benar-benar yakin. Kalau nggak yakin, harus sampai yakin. Oke.
kelompok yang akan menjawab mendapatkan poin. Kalau yang kelompok yang salah kita kurangin poinnya. Oke, 3 pertanyaan. Pertanyaan pertama. Masih rebutan. Cuman rebutannya kalau salah dikurangi nilainya. Pertanyaan pertama dari yang Oke, pertanyaan pertama. Surat apakah yang dia surat apakah yang dia artinya adalah manusia? Iya, siapa tuh siapa yang mana? Tengah, oke. Anas betul sekali. Oke, kelompok. Iya, Anas. Iya, tapi yang manusia yang itu kan juz 30. Oke, lanjut lagi. Yang kedua, siap-siap ya. Yang kelompok 3 juga nih. Kelompok 3 selalu ceria nih hasil. Panas. Kelompok yang lain siap-siap. Siapakah nabi yang ada di surat? Siapakah nabi yang ada di surat ganti deh, Ustaz, ganti, takutnya terlalu jauh. Ganti, Ustaz, ganti. Oke, Ustaz ganti. Yang lain ya. Siapa yang bisa, nabi siapa yang bisa, nanti Ustaz Rahmat yang lihat nih. Ustaz apa takut nggak kelihatan. Siapakah nabi yang bisa diberikan mukjizat membelah bulan? Iya, yang mana, Ustaz? Habib. Nabi Muhammad SAW. Oke, siap-siap. Kelompok 3 juga semangat. Oke, terakhir nih ya. Terakhir ya. Apa yang dilakukan ketika kita kentut di saat sholat? Iya, kentut saat sholat ya, kelompok 3. Ketika kita kentut saat sholat itu apa? Iya, wudu lagi. Enggak mandi ya? Oke, iya. Oke, barakallahu fiik. Oke, boleh dibagiin hadiahnya. 1 orang perwakilan ngambil. Oke, boleh. Kelompok 1, boleh kelompok 1, 2, nanti ketiga. Ayo, maju sayang, maju. Satu ya. Oke, ya. 1 sama-sama nilainya. Ya, 1. Jual 2 mana? 2 ini. Tapi ini juga sama sih nilainya. 2. Oke, yang 3 boleh ambil. Jazakallah khairan. Jual 3. Ya, dapat hadiah. Oke, yang itu mau dibagiin enggak? Insaf enggak? Hah? Ini mau dibagiin. Udah habis ya? Udah sama aku. Oh ya udah. Oke, selesai deh, alhamdulillah. Nanti kita kembali lagi ke Ustaz Rahmat. Taib, sekarang ya, duduk kembali ya. Duduk kembali yang rapi. Ya, Masya Allah. Duduk kembali yang rapi ya. Masya Allah. Ya, semuanya menghadap ke Ustadz semuanya. Yel-yel terakhir ya. Pemuda yang didirikan oleh Allah. Iya, pemuda yang didirikan oleh surga. Allahu Akbar, pinter semuanya. Taib, anak soleh, alhamdulillah belajar dengan Ustadz Rahmat sudah selesai ya. Berarti sekarang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu yang bermanfaat. Jangan sampai lupa, nanti insya Allah kalau ada kajian kembali kita adakan di sini. Jangan lupa untuk membawa apa? Buku catatan, ya. Dan tak lupa pula yang paling penting juga adalah ketika nanti pulang ke rumah jangan sampai lupa ilmunya diamalkan ya, di rumahnya, bermain dengan teman, di sekolahnya dan di semua tempat. Taib,
kita akhiri belajar kita, kajian kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.